Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi dengan saya Bayu Antra Kusuma di Belajar Animasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan. Amin. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar membuat media interaktif dengan aplikasi Adobe Animate. Di video sebelumnya kita sudah sedikit mengenal tools-tools pada Adobe Animate, cara menggunakan layer pada timeline, membuat tombol, memanfaatkan action script untuk berpindah dari frame 1 ke frame berikutnya, dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menambahkan suara pada tombol serta memanfaatkan visible pada action script. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh media yang sudah saya buat menggunakan visible serta menyelipkan suara di dalam tombolnya. Kalau diklik, yuk kita mulai. Kita buka Adobe Animate teman-teman semua, pilih Action Script 3.0 seperti yang kemarin. Dan pertama kita atur dulu dimensinya menjadi dimensi 720 dengan width adalah 1280 dan 720. Kita buat layernya dulu seperti biasa. Pertama adalah background, isi, yang kedua isi, yang ketiga adalah tombol, dan layer keempat adalah action. Oke, nah saya sudah membuat aset, silahkan bisa di-download di link deskripsi. Aset-asetnya itu adalah berupa gambar-gambar yang sudah saya buat melalui CorelDRAW seperti kemarin. Ini adalah asetnya. Ayo kita import. File import to library. Kita pilih asetnya. Ini dia asetnya. Di open. Oke, mari kita susun. Pertama kita akan ambil background, saya pengen backgroundnya hijau, kita masukkan di bagian background, layer background. Oke, di bagian isi kita masukkan gambar bunga. Oke, kita ingin membuat tombol, apabila tombol itu diklik akan memunculkan keterangan dari bagian-bagian bunga itu. Nah, sekarang kita butuh tombolnya. Di sini saya sudah sediakan tombol biru. Di sini ada layer tombol, kita klik dulu layer tombol, kita pilih tombol biru yang ada di library, kita drag and drop aja. Pertama kita di bagian kelopak dulu. Kita tahu ya ini kelopak, ini adalah putik, yang ini adalah mahkota, dan ini adalah benang sari. Ayo kita customize tombolnya dulu. Pertama klik kanan convert to symbol, pilih yang button. Registration-nya kita pilih yang di titik yang paling tengah, namanya boleh bebas, tapi kalau saya tidak, saya ganti aja, nggak apa-apa. Oke, setelah kita kita klik 2 kali pada tombol birunya, seperti kemarin kita customize, klik kanan insert frame, karena saya ingin di bagian over tidak terjadi apa-apa, kita di bagian down-nya saja yang kita ganti, berarti kita insert keyframe-nya di bagian down, insert keyframe. Nah, di bagian down, kecilkan ukurannya menjadi 90. Nah, lalu kita bisa menginsert suara tombol. Tadi di bagian aset, di situ itu setelah kita import to library itu, di bagian library ada 2 suara nih. Pertama klik, dan ini klik plug. Nah, ini saya namakan sesuai dengan suara yang saya dengar aja. Bisa disetel di sini kayak gimana suaranya. Ya, seperti kursor klik, kalau yang klik plug ada sedikit efek, ada suara plug gitu lah ya. Nah, biar gampang, ini salah satu cara untuk memasukkan suara pada tombol, itu simpelnya, salah satu simpelnya adalah seperti ini. Kita klik bagian down, lalu kita pilih properties. Nah, di sini kan ada bagian sound. Di sound ini kita ada name, kan masih non ini berarti tidak ada suara yang di insert, kita insertkan, kita ingin klik plug. Oke, nah seperti ini. Nah, kita kan juga ingin memberi memberi nama pada tombol ya. Tadi itu kan di media yang sudah saya tunjukkan ada angka 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Biar lebih gampang kita tambah layer lagi aja di bagian tombol. Layer yang di atas kita pilih layer 2. Kita baru ketikkan angka 1. Nah, angka 1-nya saya di bagian properties sudah ada ininya, ada settingannya.
Font saya suka Helvetica, kalau kalian suka yang lain nggak apa-apa. Saya ingin warnanya hitam, ukurannya saya perkecil dikit deh. Oke, kalau sudah kita kembali ke selection tool, terus kita sesuaikan biar dia berada di tengah. Oke, kalau sudah, klik 2 kali di sembarang tempat. Inilah tombol pertama yang kita buat. Apakah ini akan berhasil? Kita coba tes dulu. Ctrl Enter. Kalau diklik, berubah dan suara keluar. Berarti tombol yang kita buat sudah berhasil. Sekarang kita akan gandakan menjadi 1, 2, 3, 4 kan ya. Tadi ada 4 bagian bunga yang kita akan kasih tombol keterangan. Oh ya, kita beri nama dulu kali ya. Untuk ini kita kasih tulisan di bagian isi. Kita tulis bagian pada bunga. Terus sesuaikan saja semau kalian. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat 4 tombol. Nah, 4 tombol ini biar gampang kita duplikat aja. Biar gampang. Sekarang kan kita baru punya 1 tombol, yaitu tombol biru yang angka 1, angka 2, kita butuh angka 2, angka 3, dan angka 4. Biar gampang, kita bisa Ctrl D. Ctrl D ini adalah duplikat. Atau cara biasanya kalian tahu ya Ctrl C, Ctrl V. Setelah Ctrl C, Ctrl V, nah kita akan customize untuk tombol yang kedua, tinggal kita ganti angka 1-nya menjadi angka 2. Nah, inilah yang akan terjadi kalau misalnya kalian langsung merubah duplikat dari tombol. Kalau misalnya kalian langsung ganti angkanya, inilah yang akan terjadi. Selection tool. Tombol yang sebelumnya juga akan berubah. Loh kan kita nggak pengen ini juga berubah, pengennya kan dia menjadi 1 dan 2. Caranya gimana? Sebelum kalian rubah-rubah, sebelum kalian customize, ini harus kalian klik kanan dulu, duplicate simbol. Nah, di duplicate simbol berarti dia itu simbolnya namanya sudah berbeda dengan simbol sebelumnya. Yang ini namanya simbol 1, yang ini adalah simbol 1 copy. Jadi ini sudah tercopy simbolnya. Sekarang coba kita rubah. Apakah dia akan merubah tombol berikutnya? Kita sesuaikan dulu duanya berada di tengah. Oh tidak, sudah tidak berubah. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita gandakan Ctrl C, Ctrl V. Kita duplicate simbol. Customize. Tinggal kita ganti 3. Oke, kita duplicate lagi. Ctrl C, Ctrl V. Klik kanan, duplicate simbol, oke. Klik 2 kali, jadi 4. Setting jadi 4. Oke, begitu saja. Nah, ini sudah ada suaranya semua ya, karena tadi kita mengcopy tombol yang sudah ada suaranya, jadi setelah kita gandakan, masing-masing itu sudah ada suaranya semua, tinggal kita ganti saja angkanya. Oke, sekarang kita susun, maunya kita berada di mana nih? 1 kelopak bunga, 2 putik lah ya. Putik ini kan ya. 3 itu adalah benang sari, dan yang keempat adalah mahkota. Udah, gini aja. Oke, nah sekarang kita coba apakah semua tombol bisa berfungsi atau tidak. Oke, suara sudah muncul, bisa diklik. 2. Oke, semua tombol sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan masukkan keterangan. Di sini bagian library, saya sudah bikin kotak keterangan. Saya sudah bikin kotak keterangan yang sudah ada garisnya, biar cepat. Tapi kalau misalnya kalian ingin garisnya kalian customize sendiri, ya monggo pakai kotak keterangan yang belum ada garisnya. Kalau ini biar cepat aja. Oke, kotak keterangan kita taruh di isi aja. Di bagian isi, layernya diklik dulu. Kotak keterangan, kita drag and drop. Oke, kita susun dulu. Oke, dia berada di sini. Kita gandakan, Ctrl C, Ctrl V. Masuk sini. Nah, ini kita akan ingin dia terbalik di bagian transform. Di sini ada tombol paling bawah ini ada tombol flip selection. Pilih flip selection yang ini pertama. Nah, dia akan otomatis terbalik. Kita gandakan lagi. Alangkah lebih baik supaya project kalian itu selalu aman, kalian harus sering-sering save ya. Ctrl S.
Nah, kalian bisa beri nama mungkin belajar visible. Save, sudah di-save, oke. Nah, sekarang kita akan customize di bagian kotak keterangan ini. Ini kelopak ya. Ini kita convert ke simbol dulu semuanya. Karena nanti kita pinginnya kan tombol itu diklik akan muncul kotak keterangan. Tapi kalau kotak keterangan ini juga diklik, dia akan hilang. Berarti kotak keterangan juga dapat fungsi untuk bisa diklik. Jadi harus di-convert to symbol. Nah, kita convert to symbol dulu menjadi button. Boleh movie click, boleh button. Tapi karena ini tipenya adalah kita klik, ya udah kita button aja. Oke. Lalu kita convert to symbol semua dulu aja. Convert to symbol, convert to symbol. Oke, yang ini bagian satu namanya adalah kelopak ya. Kita customize dulu. Klik 2 kali. Nah, saya pingin di bagian over sama saja, berarti kita ya udah insert frame, berarti sama. Di bagian down kita insert keyframe. Kenapa saya insert keyframe di sini? Karena dia di bagian down ingin saya masukkan suara. Bagian down ini properties, terus nanti kita bisa pilih klik. Nah, sudah. Kalau sudah ada garis merah seperti ini, berarti suara sudah masuk. Oke, nah kita ingin menuliskan ada tulisan kelopak di sini, biar lebih gampang kita tambahin layer lagi. Nah, di layer atasnya baru kita tuliskan kelopak. Kelopak. Silakan setting font dan warna yang kalian suka. Kita kembali ke scene 1, bisa klik 2 kali sembarang atau pilih scene 1 ini. Oke, kalau sudah kita customize untuk tombol untuk kotak keterangan lainnya. Insert frame, lalu insert keyframe. Bagian down kita masukkan suara klik. Kita tambahin layer, bagian atasnya kita pilih. Ini namanya adalah putik. Oke, kembali ke scene 1. Ketiga, insert frame, insert keyframe. Di bagian down kita pilih klik, tambah layer. Di bagian tambah layer kita tuliskan benang sari. Nah, di sini yang keempat, yang terakhir, kita insert frame, insert keyframe. Di bagian down ini kita masukkan klik, lalu kita tambah layer untuk beri tulisan. Ini adalah 4 ini apa? Mahkota. Kembali ke scene 1. Nah, media yang kita buat, komponen-komponennya sudah selesai, sudah ada gambar, sudah ada tombol, sudah ada keterangan, kotak keterangan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan action script-nya. Tapi sebelum itu kita coba dulu apakah ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Di bagian kelopak, kalau diklik sudah keluar suara, benang sari juga sudah, putik sudah, mahkota sudah. Oke. Semua tombol yang kita butuhkan sudah keluar suara ya. Sekarang kita tinggal mainan action script. Oke, di bagian aset sudah sediakan script visible. Scriptnya boleh dikopas aja. Visible, fungsi visible. Ya, di sini artinya adalah apabila benda itu visible-nya adalah true, berarti dia terlihat. Apabila benda visible-nya false, dia tidak terlihat. Fungsi yang bawah ini sama seperti kemarin, fungsinya adalah fungsi klik. Apabila diklik, kalau kemarin kan adalah next frame atau go to end stop. Sekarang apabila tombol diklik, dia bendanya akan terlihat atau tidak. Sebelum itu, kita harus kasih nama dulu instance name-nya ya. Oke, kita beri instance name untuk 1 itu adalah tombol 1. Tombol 1, kecil semua aja, huruf kecil, tidak perlu pakai spasi. Tombol 1, di sini adalah tombol 2, yang ini tombol 3, tombol 4. Karena nanti juga di bagian mahkota ini juga bisa harus diklik juga, berarti ini dikasih instance name juga. Kelopak, kita namakan kelopak. Benang sari, kita namakan benang sari. Tidak perlu pakai spasi. Putik, kita beri nama putik. Dan mahkota, kita namakan mahkota. Oke. Nah, sekarang kita masukkan action script-nya. Tadi kita kopas dulu di bagian action script yang sudah saya sediakan. Copy. Sekarang kita paste di bagian action. Di atas ini, klik kanan, action. Oke, kita paste di sini. Nah, sekarang
Harusnya kalau misalnya kita Ctrl Enter, itu benang sari, kelopak, putik, dan mahkotanya itu harusnya tidak ada dulu. Setelah diklik baru ada. Nah, berarti untuk fungsi pertama, kita harus bikin mereka tidak terlihat dulu. Yang tidak terlihat berarti kelopak, benang sari, putik, mahkota. Kita menggunakan fungsi yang visible-nya false. Oke, yang true kita delete dulu. Nah, sekarang bendanya kita ganti, benda yang tulisan benda ini kita ganti kelopak. Kelopaknya false. Sekarang kita coba dulu deh sebelum kita gandakan. Kalau kelopaknya false itu, kalau kita Ctrl Enter bagaimana? Kelopaknya sudah tidak terlihat. Oke, gitu ya. Sekarang tinggal kita gandakan saja. Di bawahnya Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Yang kelopak bawah sini kita ganti putik. Kita ganti benang sari sesuai instance name ya, mahkota. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya sudah, coba kita Ctrl Enter, apa yang terjadi? Oke, semua kotak keterangannya hilang ya. Sekarang kalau misalnya kita klik tombol 1, oh belum bisa keluar. Bagaimanakah supaya bisa tombol 1 ini diklik keluar kotak keterangannya? Kita akan masukkan action script berikutnya. Di sini di bagian aset script yang sudah saya buat, kita kopas yang bagian bawah. Ini adalah fungsi klik tombolnya. Kita Ctrl C, Ctrl V di bawahnya. Kita enter dulu. Oke, nah sekarang kita nama tombolnya kita sesuaikan ya. Kita pinginnya kan tombol 1, misalnya ya, yang paling pertama. Tombol 1 ini apabila diklik, dia akan muncul kelopak. Oke, sekarang kita akan ganti tombol 1. Nah, tombol 1 ini fungsinya apa? Apabila tombol 1 diklik, ya kan? Fungsi yang ini kita kopas saja sama Ctrl copy paste. Tombol 1, apabila tombol satunya diklik, tombol 1 klik ini akan memunculkan fungsinya yang tadinya false jadi true kan? Sekarang kita delete dulu yang false, berarti yang true. Tombol 1 yang muncul apa? Kelopak. Berarti kita ganti benda ini menjadi kelopak. Nah, tadinya awalnya kelopak ini tidak terlihat. Setelah tombol 1 artinya kan tombol 1 diklik, tombol satunya klik ini akan membuat kelopak visible-nya menjadi terlihat. Nah, kita coba dulu. Nah, sekarang kita coba yang tombol 1. Oke, muncul. Tapi yang 2, 3, dan 4 belum. Berarti yang 1 sudah. Sekarang kita tinggal gandakan saja. Oke, tombol 1 sudah. Sekarang kita buat tombol lainnya, tombol 2. Tombol 2, kita ganti-ganti saja. Tombol 2 diklik. Tombol 2 yang ini juga diklik. Yang muncul adalah tombol 2 putik. Berarti kelopak ganti putik. Terus begitu terus sampai tombol keempat. Tombol 3, klik. Jika tombol 3 diklik, tombol 3 diklik, yang keluar adalah benang sari. Benang sari. Oke, kita paste, kita gandakan lagi untuk tombol 4. Tombol 4 klik, tombol 4 klik. Lalu ini yang keluar adalah mahkota. Ctrl Enter. Tombol 1. Oke, muncul. Tombol 2 muncul. Tombol 3. Oke, bisa muncul. 4 muncul. Oke. Ini langkah pertama. Nah, sekarang kita ingin supaya kelopak ini kalau kita klik, putik ini kita klik, benang sari kita klik, mahkota klik, ini menghilang. Berarti kita tinggal balik saja. Siapa yang menghilang, siapa yang akan muncul. Dengan fungsi yang sama, kita copy saja bagian script yang ini. Kita enter agak panjang biar membedakan. Nah, sekarang kita ingin mengklik si kelopak, supaya kalau di kelopak ini diklik, kelopaknya hilang. Yaudah. Tombol 4 kita ganti kelopak. Lalu fungsinya adalah kelopak klik ya. Kalau kelopak diklik, kalau kelopak diklik, kelopak hilang. Berarti kelopak visible-nya menjadi false. Tidak terlihat, ya kan? Nah, kita coba lagi di Ctrl Enter. Oke, tombol 1 diklik, kelopaknya muncul. Kelopak diklik, kelopaknya hilang. Oke? Berhasil, sekarang kita tinggal gandakan saja. Kelopak
Ctrl C, Ctrl V. Kita tinggal ganti-ganti sesuai dengan yang lainnya. Berarti ada putik, benang sari, dan mahkota. Ini putik. Kita putik klik. Ini harus sama dengan yang ini. Berarti yang ini menjadi putik. Dan kita copy lagi. Benang sari. Benang sari klik. Benang sari divisible-nya menjadi false. Oke, kita bikin untuk yang mahkota. Mahkotanya diklik, maka mahkota yang diklik, fungsinya adalah mahkota yang terlihat menjadi tidak terlihat. Oke, kita Ctrl Enter dan beginilah hasilnya. Kita lihat tombol 1 diklik, muncul. Nah, sekarang kita klik kelopak, apakah hilang? Apakah hilang? Putik juga hilang, benang sari hilang, mahkota hilang. Oke, berfungsi dengan baik dan media interaktif yang kita buat pada hari ini telah selesai. Oke, jadi media interaktif hari ini kita hanya mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan visible pada ActionScript. Apabila tombol diklik, visible-nya menjadi true. Apabila kelopaknya diklik, visible-nya menjadi false. Memahami visible ini bisa kalian kembangkan untuk membuat media interaktif lain. Jadi media interaktif ini salah satunya bisa memanfaatkan visible, dan semoga dengan kalian sudah mempelajari next frame, lalu visible, kalian bisa mengembangkan menjadi media interaktif lain yang lebih menarik lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.